Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan. Saya dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan dasar negara Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPU PKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara yaitu 1. Bapak Muhyamin, 2. Bapak Supomo, dan 3. Bapak Insinyur Soekarno. 1. Bapak Muhyamin. Bapak Muhyamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis dan lisan yang disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisannya itu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kerakyat, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Bapak Supomo yang menyampaikan usulan dasar negara yaitu 1. Persatuan atau netralisme, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, Bapak Insinyur Soekarno yang menyampaikan usulan dasar negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Keadilan rakyat. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari simbol sila Pancasila. Yang ke satu bintang. Maknanya bintang menjadi lambang sila pertama Pancasila yang menggambarkan cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada setiap manusia. Yang kedua, rantai maknanya bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat. Yang ketiga, pohon beringin. Maknanya melambangkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Maknanya kepala banteng mencerminkan kekuatan Indonesia. Dan yang kelima, padi dan kapas. Maknanya melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kedua, bendera merah putih. Sejarah bendera merah putih. Bendera merah putih digunakan dalam gerakan nasionalis sekitar 1928. Orang yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati dan dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945. Bendera merah putih digunakan pakai tiang bambu setelah proklamasi kemerdekaan dan dikibarkan oleh 2 muda-mudi yang dipimpin oleh Latif Hendraningrat. Ukuran panjang dan lebarnya 3 kali 2 meter dan menggunakan tiang bambu setinggi 17 meter. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia dan mengapa bahasa pemersatu. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu pun distandarkan oleh rakyat tanah air yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun kemudian resmi menjadi bahasa pemersatu atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Kenapa burung Garuda kepalanya nengok ke sebelah kanan? Karena pemikiran orang zaman dahulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan tidak menempuh jalan yang salah. Tanggal 17 disimbolkan dengan jumlah bulu pada bagian sayap kanan dan kiri. Bulan Agustus atau bulan 8 disimbolkan dengan jumlah bulu pada bagian ekor. Kemudian tahun 1945 disimbolkan dengan jumlah bulu kecil berjumlah 19 helai pada pangkal ekor kaki dan 45 helai bulu kecil pada bagian leher, dan kemudian digabungkan menjadi 17-8-1945. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam ada perbedaan tetap ada persatuan. Yang kelima, lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terdapat hal terkesan mengenai pembuatan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman
yang Mewawan Supratman yang dinyanyikan pertama kali di Jakarta dengan alat musik, biola, dan tanpa lirik. Saya akan menyanyikan stanza 1, 2, dan 3. Stanza 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Stanza 2. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Stanza 3. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang keenam, lagu perjuangan. Saya memilih Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Makna lagu Tanah Airku memiliki makna tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Saya akan menyanyikannya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.
sayang. Tanahku yang tanahku tak ku lupakan engkau, ku banggakan. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.